السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mu'ajjil furajil. Kunuzul Hikmah The Prophetic Wisdom kali ini mengisahkan tentang limadza bu'itsa Isa bin Maryam alaihi wassalam bil tibbi wa Musa alaihi wassalam bil 'asa wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Mengapa Nabiullah Isa alaihi wassalam diutus dengan mukjizat, menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati? Dan mengapa Nabiullah Musa alaihi wassalam diutus dengan mukjizat tongkat yang dapat mengubah dan membelah bahkan lautan agar Nabi Musa dan Bani Israel waktu itu menjauh dari kejaran Fir'aun? Ibnu Sekid, seorang sahabat Imam Ja'far, bertanya pada Imam Ja'far alaihissalam pertanyaan yang sama. Mengapa mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa, dan mukjizat baginda Nabi SAW ada kekhasan? Meski ada riwayat bahwa setiap mukjizat yang diturunkan kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW juga terjadi pada Rasulullah SAW dalam bentuk yang khusus, tetapi mukjizat baginda Nabi terbesar adalah Al-Quran. Dan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam menjawab, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam, kan al-aghlabu ala ahli asrihi as-sihr, bahwa yang sedang berperan di zaman itu menguasai umat, menjadi pemuka yang dihormati di antara mereka adalah tukang-tukang sihir. Fa'athbata bihil hujjah alaihim. Karena itu kemudian Allah Ta'ala hadirkan pada Nabi Musa mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular dan mendatangkan berbagai macam hal itu untuk mengukuhkan hujjah dan membatalkan, menegasikan sihir tukang-tukang sihir waktu itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Isa alaihissalam, waktu itu terjadi banyak penyakit, wahtajan nasu ila tibbi, dan manusia memerlukan penyembuhan. Fatahum min indillahi azza wa jalla bima lam yakun indahum mithla. Maka Allah Ta'ala hadirkan Nabi Musa dengan mukjizat yang belum pernah ada sebelumnya, yang dibutuhkan oleh umat manusia waktu itu.
kita memahami keduanya. Kemudian mengapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan Al-Quran? Imam Ja'far Shadiq alaihissalam melanjutkan, wa inna Allah tabaraka wa ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi waqtin kana al-aghlabu ala ahli asrih al-khutab wal kalam. Dan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemuka, tokoh yang didengar oleh masyarakat waktu itu, yang menjadi sesuatu yang menarik perhatian umat waktu itu adalah khutbah dan kalam, pembicaraan, cara bicara. Umat waktu itu sudah sampai pada satu keadaan ketika mereka terpukau oleh ahli kata-kata. Kita mengetahui syair-syair zaman sebelum Islam juga sudah sampai pada tingkat kesusastraan yang sangat tinggi, yang masih bertahan sampai sekarang warisannya. Fa'atahum min kitabillah azza wa jalla wa mawa'idhahu wa ahkamah. Mula Allah Subhanahu wa taala hadirkan kitabullah Al-Qur'an dengan nasihat-nasihat dan hukum-hukumnya, dan menggugurkan, membatalkan hujjah orang yang tidak percaya pada Al-Quran dan baginda Nabi waktu itu. Bahkan sekiranya bisa menghadirkan satu ayat pun, hadirkanlah. Sesungguhnya mereka tidak akan pernah sanggup menghadirkan. Al-Quran itu mukjizat, kalam ilahi yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Lalu Ibnu Sigit kemudian bertanya, Allah ma ra'aitu mithlal yaumi qattu famal hujjatu 'alal khalqil yaum. Lalu apa hujjah bagi kita sekarang ini? Kalau dahulu orang di zaman Nabi Musa dijatuhkan dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam, hujjah itu digugurkan pada zaman Nabi Isa dengan mukjizat Allah Ta'ala menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati. Dan Al-Quran turun pada saat bangsa Arab waktu itu terpukau dengan kata-kata. Lalu hujah untuk sekarang apa? Kata Ibnu Sigit. Imam Ja'far menjawab alaihissalam, al-aqlu, akal. Karena Al-Quran datang dan diturunkan untuk kesempurnaan akal manusia. Untuk itulah dalam riwayat hadis disampaikan, ad-dinu wal aql la dina liman la aqlalah. Agama itu adalah akal. Tidak beragama orang yang tidak menggunakan akal. Jadi akal itu dimuliakan dalam Islam, yang menjadi hujah bagi umat sekarang ini. Akal itu adalah quote unquote mukjizat ilahiyah yang dititipkan pada setiap manusia untuk membimbing hidupnya. Al-Quran akan selalu berkesesuaian dengan akal. Teladan baginda Nabi dan para teladan agung sepanjang sejarah akan selalu berkesesuaian dengan akal. Itulah mengapa baginda Nabi SAW juga diriwayatkan bersabda dalam keadaan ketika kita mungkin memerlukan bimbingan dan tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan, istafti qalbak, tanya hatimu, di sana akalmu akan berbicara. Semoga di bulan suci ini kita dibimbing untuk dapat jernih memahami ketika akal kita bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.